Bab 2648. Melawan Naga Putih. Jadi kalau Tuan Besar tidak menginginkan konflik antara kedua belah pihak, kita juga bisa mencari cara untuk mencegah mereka berkelahi, kata wakilnya. Mencegah. Pria paruh baya itu mencibir. Selama hal-hal di penjara tidak menyentuh aturan, mengapa harus menghentikan? Apakah itu kultivator biasa atau klan iblis? Di kota kuno kami bersikeras pada perlakuan yang sama. Siapapun ingin bertarung diperbolehkan bertarung. Tapi kedua belah pihak tampaknya memiliki beberapa latar belakang. Naga putih kecil itu juga klan iblis. Apa hubungannya denganku? Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan menyela wakilnya. Ingat, hanya ada aturan di kota kuno. Tidak ada latar belakang identitas. Tidak peduli siapa yang patah anggota tubuh atau kakinya, atau bahkan basis kultivasi yang dihapuskan, merekalah yang mencarinya sendiri. Kamu hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menemukan seseorang yang berani menyampaikan kata-kata Tuan Muda Kedua Yu ke penjara Kabut Putih. Aku sudah mengatakan bahwa penjara Kabut Putih tidak diizinkan untuk menghubungi dunia luar. Jika orang ini berani melakukan hal semacam ini, dia melanggar aturan kota kuno. Setelah menangkapnya, langsung menangkapnya ke penjara untuk merasakan rasanya dikurung. Ya, wakil itu diam dan dengan cepat setuju. Penjaga penjara memang berbeda dengan yang lain, baik itu sarana guru maupun pemeliharaan dan penegakan aturan kota kuno. Tidak heran sekarang di kota kuno Linjiang, banyak orang yang mengabarkan bahwa penjaga penjara akan menggantikan Tuan Yu saat ini dan menjadi tuan kota kuno di masa depan. Dengan karakter penjaga penjara, sangat sulit untuk tidak dihargai oleh roh-roh kota kuno. Malam tenang dan hari berikutnya datang. Erikin pertama-tama pergi ke tempat formasi spiritual dan mengirimkan semua reiki yang dibutuhkan untuk hari itu ke dalam formasi. Meskipun proses ini juga menguras energi kultivator. Tapi ternyata Erikin baru datang 2 hari, dan kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih unggul dari fase penilaian satu penurunan biasa, jadi baginya itu tidak mempengaruhi kondisinya. Setelah Erikin keluar, dia menemukan bahwa Ji Fuang yang anggota tubuhnya telah dipatahkan oleh dirinya sendiri, terlatih-tatih keluar dari formasi spiritual, diikuti sekelompok orang. Kemampuan penyembuhan diri kultivator jauh lebih unggul daripada manusia fana, bahkan jika reiki disegel. Secara khusus, Ji Fuang masih seorang biksu penurunan, dan dia pulih lebih cepat setelah mengalami bencana penurunan tubuh. Baru kali ini keduanya bertemu, ekspresi Ji Fuang agak rumit. Kehilangan muka dari Erikin adalah salah satu aspeknya. Tapi karena Erikin ada di depan semua orang dan mengalahkan mereka sekaligus, bahkan jika dia kalah di tahap awal fase penilaian, Erikin jelas bukan seorang kultivator biasa, sehingga suasana hati semua orang juga tidak terlalu buruk. Namun hari ini, Erikin akan menantang Naga Putih dan itulah yang membuat hati Ji Fuang terjerat. Di satu sisi, kultivator biasa telah lama diganggu oleh klan iblis di sini. Ji Fuang juga memiliki kekesalan di hatinya dan ingin menghancurkan klan iblis. Namun, orang yang menyerang hari ini adalah Erikin yang menyiksanya dengan kejam. Setelah berpikir lama, Ji Fuang akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Teman seiman, meskipun kamu dan aku memiliki keluhan sebelumnya, aku masih berharap kamu dapat memenangkan masalah hari ini dan membalaskan dendam kultivator biasa kami." Oh, bukankah kamu seharusnya berharap Naga Putih mengalahkanku, agar bisa menghilangkan kebencianmu? Erikin mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan mendukung dirinya. "Teman seiman, kamu menganggap aku apa?" Wajah Ji Fuang langsung memerah. Dia mengabaikan rasa takut pada Erikin dan berkata dengan keras, "Meskipun aku Ji Fuang, bukan apa-apa, telah menggertak banyak kultivator di sini, dan berpikir untuk menyiksa dan mempermalukanmu,
tetapi aku adalah kultivator biasa. Bagaimana bisa aku mendukung naga putih dalam hal semacam ini? Kelihatannya, kamu masih dapat ditolong. Eric Qin memandang Ji Fuang dan dapat melihat bahwa pihak lain tulus, tidak berbohong dan mengangguk. Tapi kekhawatiranmu berlebihan. Aku akan memenangkan pertempuran ini. Selain itu harus menang. Kalimat kedua adalah apa yang Eric Qin katakan dalam hatinya. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara ras manusia dan klan iblis, dan dia tidak memiliki persahabatan dengan klan iblis dari Gunung Sihir. Tidak realistis membiarkan naga putih menyerahkan posisinya. Jadi jika tidak mengalahkan naga putih kecil, maka dia memasuki penjara kabut putih kali ini dan menyia-nyiakan beberapa hari, tidak akan ada artinya. Saat Eric Qin berjalan menuju daerah di mana klan iblis berada, Ji Fuang, Hartono Liu, termasuk banyak kultivator biasa yang telah menunggu, mengikuti Eric Qin berjalan ke sana. Ini seperti aliran yang menyatu untuk membentuk kelompok. Tidak ada yang peduli dengan martabat dan aib kultivator biasa di sini. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang orang pikirkan, mereka harus menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri. Ketika Eric Qin datang ke pohon tua menjulang langit, ratusan kultivator sudah berada di belakangnya. Dan di bawah pohon tua menjulang langit juga terdapat banyak kultivator klan iblis di sisi naga putih kecil itu. Kedua belah pihak telah berduka untuk waktu yang lama. Kali ini semua orang berkumpul dan saling memandang, seolah-olah mereka bisa menimbulkan percikan api. Untungnya, aturan penjara kabut putih cukup ketat untuk menghukum banyak orang yang tidak mematuhi aturan. Oleh karena itu, meskipun kedua belah pihak sangat marah, mereka tetap menahan diri dan tidak menimbulkan kekacauan. Kamu yang ingin menantangku? Suara jernih terdengar dari bawah pohon tua menjulang langit. Setelah itu, klan iblis di luar secara otomatis memisahkan kedua belah pihak. Seorang pemuda berpakaian putih perlahan bangkit dan menatap Eric Qin. Yah, meskipun basis kultivasi rata-rata, tubuh Taois sangat baik. Tidak heran kamu memiliki ambisi seperti itu. Naga putih menatap Eric Qin dengan suara main-main. Sayangnya, kamu terlalu sombong. Kultivator biasa yang lemah dan tubuh klan iblis kami yang kuat, memiliki celah yang tidak akan pernah kamu pahami. Kamu dapat menggertak sampah-sampah itu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak denganku, naga putih. Naga putih menoleh dengan jijik, memberi isyarat kepada seorang pria kuat klan iblis. Kemudian, pria klan iblis yang tingginya lebih dari 3 meter itu tiba-tiba bangkit. Semua orang menyadari bahwa dia telah duduk di tanah sebelumnya. Pada saat ini, berdirilah sepenuhnya, di depan kultivator biasa, seperti sebuah bukit. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak atas tuan muda, aku bisa menamparmu menjadi daging dengan satu tamparan. Orang kuat klan iblis berteriak dingin, tidak banyak bicara, lalu bergegas menuju Eric Qin. Saat dia berlari, tanah terus bergetar, seolah-olah gunung bergerak. Semua orang sedikit gugup. Jujur saja, di penjara kabut putih, di mana Reiki semacam ini dikunci, keuntungan klan iblis memang terlalu besar. Boom! Tepat ketika klan iblis yang berotot itu menamparkan Eric Qin, sosok Eric Qin tiba-tiba menghilang, kemudian menendang pria besar itu di lutut kirinya. Pria besar itu mengerang, hanya merasakan sakit yang tajam di kaki kirinya, tiba-tiba berlutut, kemudian Eric Qin menendang lutut kanan dan punggungnya satu demi satu. Pria besar itu berteriak, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dalam sekejap, mengangkat debu di langit. Adegan itu sedikit hening, semua kultivator klan iblis terkejut melihat pria jatuh yang jatuh koma. Tanpa diduga, Eric Qin melenyapkan kaki orang ini dengan satu gerakan dan menendangnya hingga pingsan. Mata naga putih akhirnya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sepertinya kamu sedikit lebih kuat dari yang aku kira. Bersambung.